Hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. menyempatkan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Eh, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya itu tentang lokasi terbaik untuk melakukan pengukuran potensi energi angin. Seperti yang dibahas sebelumnya, udah apa namanya kita itu udah mempertimbangkan beberapa kandidat lokasi seperti daerah pesisir, perbukitan dan daerah yang membutuhkan energi listrik. Terus juga apa namanya eh juga kemarin tuh ngobrolin mengenai apa sih energi angin itu kan. Terus hari ini tujuan kita sekarang diskusi itu untuk menentukan lokasi paling potensial berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Nah, di sini saya ingin kita mempertimbangkan semua aspek, mulai dari kecepatan angin, infrastruktur, manfaat bagi masyarakat, hingga tantangan teknis yang mungkin kita hadapi. Nah, di sini saya ingin memulai dulu dengan meminta setiap anggota memaparkan hasil pencarian. Mungkin dari Haikal dahulu, dipersilakan. Oke, Waalaikumsalam. Eh, saya itu melakukan pencarian data mengenai potensi energi angin di daerah pesisir karena memang umumnya angin di daerah ini lebih stabil dan kecepatannya itu cukup tinggi. Yang menarik itu salah satunya ada di Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta. Nah, untuk data-data yang saya temukan ada beberapa poin. Yang pertama, kecepatan angin rata-rata di sana berkisar dari 4 sampai 7 meter per sekon, yang mana itu cukup ideal untuk pembangkit listrik tenaga angin. Terus di daerah ini juga memiliki beberapa kincir angin sebagai proyek percontohan, meskipun ya memang skalanya masih kecil. Terus dekat dengan pemukiman nelayan juga, sehingga listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk cold storage, penyimpanan ikan, dan penerangan pemukiman atau perkampungan yang ada di sekitar daerah tersebut. Lalu yang menjadi tantangan utamanya adalah infrastruktur pendukung yang memang masih sangat terbatas, terutama dalam hal jaringan distribusi listrik atau juga pemeliharaan turbin anginnya. Paling dari saya, itu yang saya temukan. Barangkali dari yang lain, dari Padli, bagaimana? Mungkin dari rekan Padli sedang ada trouble ya, dilanjut dulu mungkin oleh saudara Ahmad. Oke, kalau dari saya sih ya, saya kan nyoba buat mencari alternatif di daerah pegunungan karena beberapa studi menunjukkan bahwa angin daerah perbukitan bisa lebih kencang dan lebih konstan dibandingkan dengan dataran rendah. Dari data BMKG, saya menemukan bahwa daerah pegunungan Dieng di Jawa Tengah memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi. Berikut adalah data yang saya dapatkan. Yang pertama, kecepatan angin di daerah ini berkisar 5 sampai 7 meter per sekon, yang cukup kuat dan stabil. Lalu daerah ini terbuka dan tidak terlalu banyak penghalang seperti gedung tinggi sehingga angin tidak terhambat. Nah, lalu yang ketiga, selain digunakan untuk listrik rumah tangga, energi angin di sini bisa dimanfaatkan untuk pertanian seperti untuk sistem pengairan dan penyimpanan hasil panen. Nah, lalu untuk yang keempat, untuk tantangannya sendiri, di Dieng memiliki kondisi geografis yang berbukit dan cuaca yang dingin, sehingga pemasangan turbin angin bisa lebih sulit dan membutuhkan investasi lebih besar. Paling dari data yang saya cari sih baru segitu. Baik, terima kasih dari Ahmad. Mungkin buat Padli sekarang karena tadi apa namanya dari hasil pemaparannya belum apa namanya di skip karena trouble jaringan. Dipersilakan untuk Padli. Kalau untuk saya tertarik meneliti di daerah Kabupaten Sidrap. Nah, beberapa poin yang penting yang saya temukan yaitu yang pertama, Sidrap tuh sudah memiliki PATB
pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia yang membuktikan bahwa wilayah ini memiliki potensi angin yang sangat baik. Nah, yang kedua, kecepatan angin di Sidrap cukup stabil, berkisar 6 sampai 8 meter per second sepanjang tahunnya. Nah, untuk yang ketiga, infrastruktur pendukung sudah tersedia sehingga pengukuran dan pemasangan alat menjadi lebih mudah. Nah, untuk yang terakhir, tantangannya karena sudah ada PLTW besar, mungkin lokasi ini kurang cocok untuk studi potensi dari nol karena sudah banyak diteliti sebelumnya. Mungkin dari saya segitu. Oke, terima kasih pemaparan dari Padli. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke Syauki. Dipersilakan untuk Syauki untuk pemaparan data. Ya. Oke, mungkin izin masuk ya, berdasar penelitian yang saya lakukan, mungkin di daerah yang masih minim akses listrik, tetapi memiliki potensi energi angin yang besar, yaitu salah satunya daerah yang menarik bagi saya adalah Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur ya. Dan ada beberapa poin utama juga yang telah saya teliti mungkin ya di daerah sana, yaitu di Sumba dikenal sebagai pulau energi terbarukan karena memiliki potensi besar untuk tenaga surya dan angin. Nah, kecepatan angin di sana juga berkisar sebesar 5 sampai 7 mili per second ya. Dan relatif stabil sepanjang tahunnya. Nah, untuk poin ketiganya, masih banyak desa di Sumba yang belum memiliki listrik ataupun bergantung pada genset bahan bakar solar. Dan untuk tantangannya sendiri yaitu infrastruktur listrik di sana masih sangat minim sehingga perlu investasi besar untuk transmisi daya listrik dari turbin ke pemukiman. Mungkin seperti itu hasil penelitian dari tempat yang saya teliti. Dilanjut mungkin oleh saudara, saya kembalikan kepada saudara Sahrial. Baik, terima kasih atas pemaparan data-data dari setiap teman-teman semua yang hadir dari diskusi pada malam ini. Data yang kalian temukan ini saya lihat sangat-sangat menarik. Jadi sejauh ini kita punya 4 opsi lokasi. Yang pertama itu Pantai Samas dari Yogyakarta dengan angin yang cukup baik dekat pemukiman nelayan, tetapi infrastruktur masih terbatas. Terus yang kedua itu Sidrap di Sulawesi Selatan. Di situ tuh memiliki PLTB besar, angin stabil, tapi sudah banyak yang diteliti. Terus yang ketiga itu ada Dieng di Jawa Tengah, daerah pegunungan dengan angin cukup kuat, bisa dimanfaatkan untuk pertanian, tetapi pemasangan turbin bisa sangat sulit. Terus yang keempat itu ada di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Di sana tuh anginnya stabil, banyak desa tanpa listrik, tapi infrastruktur masih kurang. Mungkin sekarang kita perlu memilih lokasi terbaik untuk pengukuran kita nanti. Nah, di sini ada yang ingin memberikan pendapat gak kira-kira seandainya dari 4 opsi lokasi itu lokasi mana yang cocok buat kita teliti apabila kita emang pengennya di luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan untuk rekan-rekan untuk memberikan pendapatnya. Oke, paling dari saya, kalau memang di Sidrap itu menarik dan emang udah ada PLTB, tapi justru karena itu untuk studi dari potensi awal emang kurang cocok karena udah ada. Jadi sebaiknya memilih lokasi yang memang belum banyak diteliti. Kalau dari saya gitu. Dari yang lain gimana? Saya juga sependapat sama Haika ya. Kalau emang tujuannya kita ingin menganalisis potensi dari nol, ya maka lebih baik pilih lokasi yang emang masih minim eksplorasi gitu, masih belum ada yang diteliti gitu, seperti Sumba atau Dieng gitu. Nah, betul tuh. Kalau misalkan di Dieng menarik karena bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Tapi pemasangan turbin bisa sulit. Nah, kalau saya sendiri sih cenderung memilih Sumba karena kebutuhan listriknya masih tinggi dan anginnya cukup stabil sepanjang tahun. Oke, mungkin saya izin masuk ya karena saya juga mungkin setuju dengan di Sumba ya. Meskipun infrastrukturnya masih minim, justru ini bisa menjadi peluang besar untuk
pembangunan energi terbarukan di daerah sana. Mungkin seperti itu. Mungkin dari beberapa pendapat dari teman-teman sekalian, kita sepakat memilih Pulau Sumba yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi terbaik untuk pengukuran potensi energi angin. Dengan alasan yang saya simpulkan, yang pertama itu kecepatan angin yang cukup stabil, 5 sampai 7 mili per second. Terus yang kedua itu masih banyak desa tanpa listrik, jadi manfaatnya akan besar dan berdampak banget buat masyarakat di sana. Terus yang ketiga itu belum terlalu banyak penelitian energi angin di sana sehingga cocok untuk analisis potensi. Nah, sekarang itu kita perlu membahas bagaimana caranya kita melakukan pengukuran di sana. Apakah ada ide dari rekan-rekan sekalian? Oke, paling dari saya, biasanya pengukuran kecepatan angin itu dilakukan dengan anemometer yang dipasang pada ketinggian tertentu, misalnya 10 meter atau lebih. Dan juga eh, kita bisa mengusulkan pemasangan anemometernya di beberapa titik ya untuk mendapatkan data yang emang akurat gitu. Dari saya cukup. Kalau dari saya, kita tuh bisa menggunakan data dari BMKG itu untuk melihat pola kecepatan angin di sepanjang tahunnya. Jadi nggak hanya mengandalkan pengukuran saat begitu. Oke, nah kalau dari saya sih kita bisa pakai juga software simulasi seperti WinPro untuk memodelkan potensi energi angin di Sumba berdasarkan data kecepatan angin yang ada di sana gitu. Ya, mungkin menarik ya. Jadi mungkin ada beberapa langkah ya selanjutnya yang mungkin bisa kita lakukan sebelum membangun tersebut, yaitu mungkin yang pertama adalah mengumpulkan data-data kecepatan angin setiap tahunnya mungkin dari BMKG. Yang kedua itu merancang pengukuran lapangan dengan anemometer di beberapa titik. Dan yang terakhir adalah menggunakan simulasi komputer untuk memperkirakan potensi daya listrik yang bisa dihasilkan. Mungkin selanjutnya dari rekan Syahrial ada tambahan. Paling di sini saya pengen ngasih kesimpulan aja kali ya, dari diskusi mengenai lokasi yang ada di luar provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu kita memilih Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi pengukuran potensi energi angin karena kecepatan angin stabil dan masih banyak desa tanpa listrik. Terus yang kedua itu pengukuran akan dilakukan dengan anemometer dan dibantu data dari BMKG serta simulasi software WinPro. Terus yang ketiga itu tujuan akhirnya adalah mengetahui seberapa besar energi angin yang bisa dimanfaatkan di Sumba dan bagaimana penerapannya. Mungkin terima kasih dari setiap pendapat dan beberapa data dari teman-teman semua. Diskusi pada malam ini sangat produktif. Mungkin dikarenakan pembahasan lokasi kita yang berada di luar pulau dan luar provinsi, dan lokasi kita sekarang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan di sini tuh ada kepentingan di sini yaitu kuliah. Bagaimana jika kita mendiskusikan kembali untuk membahas alternatif lokasi di Provinsi Jawa Barat untuk pengukuran potensi energi angin dengan alasan untuk menjangkau lokasi yang dekat dari lokasi kita saat ini. Bagaimana mungkin dari rekan-rekan semuanya terkait ide dari saya tersebut? Dari saya sih setuju-setuju saja. Setuju-setuju saja gitu. Untuk yang lain bagaimana? Setuju. Mungkin dari saya pribadi juga setuju ya, mengikuti dari saran teman-teman sekalian. Baik, dikarenakan dari teman-teman semua mayoritas setuju, kita lanjutkan kembali pembahasan lokasi alternatif lokasi di daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa alternatif lokasi secara umum yang ada di luar Provinsi Jawa Barat, sekarang kita perlu melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai lokasi terbaik untuk melakukan pengukuran potensi energi angin di Provinsi Jawa Barat.
Nah, beberapa faktor yang akan kita bahas dalam diskusi pada kali ini mencakup daerah dengan kecepatan angin yang cukup stabil dan tinggi, terus kemudahan aksesibilitas untuk pemasangan peralatan pengukuran, yang ketiga potensi pemanfaatan energi angin untuk masyarakat atau industri setempat. Terus yang keempat itu hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi di lokasi tersebut. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Dari Haikal sendiri, yang pertama, apakah sudah menemukan informasi lebih lanjut terkait lokasi yang berpotensi di Jawa Barat? Begitu. Oke, saya sudah melakukannya beberapa riset gitu. Dulu saya menemukan lokasi di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Itu lokasinya cukup menjanjikan gitu. Data yang didapat itu kecepatan angin rata-ratanya 5 sampai 8 meter per sekon dan keunggulannya ada beberapa poin. Yang pertama terletak di daerah pesisir pantai dengan angin yang memang cukup stabil setiap tahun. Lalu berada di dekat sektor perikanan dan industri kecil yang bisa mendapatkan manfaat dari energi angin tersebut. Lalu di dekat jalur transportasi utama sehingga untuk aksesibilitas itu cukup baik. Namun untuk kendalanya itu cuacanya ekstrem yang terjadi pada musim hujan itu bisa mempengaruhi kestabilan lah. Lalu masyarakat setempat masih belum familiar dengan teknologi energi tersebut sehingga butuh sosialisasi lanjutan dari yang lain bagaimana? Nah, kalau untuk saya melakukan riset di lokasi Gunung Ciremai di Kuningan. Nah, data yang telah didapat di data di Gunung Ciremai yaitu kecepatan angin rata-rata 4 sampai 7 meter per sekon dan keunggulannya yang pertama berada di daerah pegunungan yang umumnya memiliki pola angin yang lebih stabil dibandingkan daerah pesisir. Yang kedua, berpotensi untuk memasok listrik ke desa-desa terpencil di sekitar kawasan gunung. Yang ketiga, tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca ekstrim seperti di daerah pesisir. Nah, untuk kendalanya yang pertama, medan yang berbukit dan akses jalan yang cukup sulit untuk transportasi peralatan turbin angin. Nah, untuk yang kedua, infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut masih terbatas hingga distribusi energi angin perlu diperhitungkan dengan baik. Nah, yang terakhir, jika dibandingkan dengan Pelabuhan Ratu, Gunung Ciremai memiliki keunggulan dalam stabilitas angin, tapi pemasangan turbin bisa lebih sulit karena kondisi geografisnya. Baik, terima kasih pemaparan data dari Fadli. Mungkin bisa dilanjut pemaparan dari Syauki terlebih dahulu. Dipersilakan untuk Syauki. Oke, mungkin izin masuk ya dari saya sendiri. Kalau kita ingin mencari lokasi yang dekat dengan industri ya, saya ingin menambahkan opsi di Bekasi dan juga di Karawang ke dalam daftar. Nah, untuk data di Kota Bekasi dan Karawang sendiri itu memiliki kecepatan rata-rata angin sekitar 3 sampai 5 meter per second-nya. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu dekat dengan kawasan industri besar di Jawa Barat, sehingga energi angin bisa langsung dimanfaatkan oleh sektor industri. Terus ada infrastruktur pendukung sudah sangat baik termasuk jalan raya dan jaringan listrik yang kuat. Juga bisa menjadi proyek percontohan energi terbarukan untuk industri di Indonesia. Namun ada kendala dari kota ini sendiri yaitu mungkin kecepatan angin lebih rendah dibandingkan dengan pesisir ataupun pegunungan dan juga polusi udara dan kepadatan penduduk mungkin bisa menjadi faktor penghambat dalam pengoperasian turbin angin yang nantinya akan dilakukan. Jadi kalau kita ingin proyek ini berdampak langsung pada industri, maka Bekasi ataupun Karawang bisa menjadi pilihan yang menarik. Hanya mungkin memiliki beberapa kendala yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kalau saya sih setuju bahwa Pelabuhan Ratu dan Gunung Ciremai adalah dua kandidat yang sangat potensial. Namun saya juga ingin mempertimbangkan daerah lain seperti Pantai Pangandaran. Nah, dari data yang saya cari di Pantai Pangandaran sendiri untuk kecepatan angin rata-rata itu 3 sampai 6 meter per sekon. Nah, untuk keunggulannya di daerah ini memiliki potensi angin yang cukup baik
terutama pada musim kemarau. Lalu yang kedua, lokasinya strategis karena merupakan destinasi wisata terkenal, sehingga energi angin bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur wisata. Lalu untuk keunggulannya sendiri lebih mudah untuk melakukan pemasangan turbin karena aksesibilitasnya tinggi. Nah, sedangkan kendala di Pangandaran ini yaitu kecepatan angin di sini lebih fluktuatif dibandingkan daerah lain. Terus karena daerah wisata juga, jadi perizinan pemasangan turbin mungkin lebih kompleks karena harus mempertimbangkan dampak visual terhadap estetika pantai. Itu jika dibandingkan dengan Pelabuhan Ratu, angin di Pangandaran memang lebih lemah, tetapi manfaatnya bagi sektor pariwisata cukup besar. Baik, mungkin dari rekan-rekan semua sudah memaparkan setiap data dari setiap lokasi yang telah dicari. Mungkin saya simpulin dari setiap lokasinya memiliki beberapa opsi utama. Yang pertama itu Pelabuhan Ratu Sukabumi, kecepatan angin tinggi 5-8 meter per second, cocok untuk sektor perikanan dan industri kecil. Terus yang kedua itu tantangannya cuaca ekstrim pada musim hujan. Yang kedua itu ada Gunung Ciremai di Kuningan, angin lebih stabil 4-7 meter per second, cocok untuk desa terpencil. Tantangannya itu medan yang sulit untuk pemasangan turbin di sana. Terus yang ketiga itu ada Pantai Pangandaran. Yang pertama itu potensi untuk pendukung pariwisata, terus yang kedua itu tantangannya itu angin lebih fluktuatif dan perizinan lebih rumit. Terus yang keempat itu ada Bekasi dan Karawang, dekat dengan industri dan aksesibilitas tinggi. Terus tantangannya kecepatan angin lebih rendah. Setelah kita menentukan lokasi terbaik untuk melakukan potensi angin, di sini paling kita perlu banget memilih lokasi terbaik untuk pengukuran kita di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya itu di luar Provinsi Jawa Barat. Di sini ada yang ingin memberikan pendapat terkait lokasi terbaik untuk pengukuran kita nanti. Dipersilakan untuk teman-teman semua. Saya jelas ya, dari semua opsi yang tadi dibahas, Pelabuhan Ratu tampaknya jadi pilihan yang terbaik gitu, karena memang kecepatan anginnya juga cukup tinggi dan juga manfaatnya bisa langsung untuk masyarakat setempat. Paling dari saya seperti itu. Dari yang lain gimana? Untuk saya setuju dan sependapat sama Haika ya. Jadi jika kita berbicara tentang energi angin, kecepatan angin yang stabil dan cukup tinggi adalah faktor utama. Jadi Pelabuhan Ratu bisa jadi opsi yang terbaik lah buat pilihan kita ini, gitu. Nah, setuju juga sih kalau menurut saya di Pelabuhan Ratu juga memiliki akses yang lebih mudah dibandingkan Gunung Ciremai. Jadi dari segi logistik lebih menguntungkan gitu. Jadi aksesibilitasnya untuk nantinya misalkan pembangunan PLTB di daerah tersebut itu gampang dibandingkan di Gunung Ciremai. Ya, mungkin izin masuk juga dari saya, meskipun saya awalnya mempertimbangkan dari Kota Bekasi ataupun Karawang karena memang lebih dekat dengan sektor industri dan bisa langsung dimanfaatkan oleh industri. Mungkin saya berpikiran, saya setuju bahwa Pelabuhan Ratu lebih ideal jika tujuan kita adalah memaksimalkan potensi energi angin yang ada di Jawa Barat sendiri, mungkin seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman semua sepakat untuk memilih Pelabuhan Ratu di Sukabumi sebagai lokasi pengukuran. Mungkin langkah selanjutnya itu mengumpulkan data BMKG terkait pola angin tahunan di Pelabuhan Ratu. Terus kedua itu menentukan titik pemasangan alat pengukuran di lokasi yang strategis. Yang ketiga itu melakukan uji coba dan simulasi menggunakan perangkat lunak seperti WinPro. Terus yang keempat itu menilai dampak lingkungan dan sosial sebelum implementasi turbin angin. Paling segitu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam diskusi pada malam ini. Diskusi pada malam ini sangat komprehensif dan memberikan arah yang jelas untuk penelitian lebih lanjut. Diskusi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.